Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Rojayana, NIM 110. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yaitu Oktaviani Indah Permatasari dengan NIM belakang 011, kemudian Listia Nur Safitri dengan NIM belakang 085, dan saya sendiri dengan Rika Rojayana dengan NIM belakang 110. Di sini kami akan mempresentasikan hasil belajar kami tentang materi pautan. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, pautan itu adalah peristiwa dua gen atau lebih yang terletak pada kromosom yang sama dan tidak dapat memisah secara bebas pada waktu pembelahan meiosis. Gen-gen tersebut berada dalam keadaan tertaut sehingga cenderung diturunkan bersama-sama. Pautan ini dapat terjadi pada kromosom tubuh yang biasanya disebut dengan pautan gen. Adapun kromosom seks yang biasanya disebut dengan pautan seks. Kemudian pautan itu terjadi karena letak gen-gen bukan alel berada dalam kromosom yang sama. Ketika kromosom memisah saat meiosis dan membentuk gamet, kedua gen tetap bersama. Thomas Morgan menyatakan bahwa gen-gen bersama alel-alelnya yang terletak pada sepasang kromosom homolog berkelompok dengan banyaknya kelompok berangkai ekuivalen dengan jumlah kromosom haploid individu bersangkutan. Nah, untuk membedakan apakah gen-gen terletak terpisah ataukah terangkai pada kromosom yang sama, maka dibuat perbedaan penulisan genotipnya. Nah, misalnya gen A besar dengan gen A kecil dan B besar dengan B kecil. Jika letaknya terpisah atau tidak terpaut sehingga memisah saat meiosis, maka ditulis A besar A kecil, B besar B kecil. Tetapi jika gen-gen tersebut terangkai, maka ada dua kemungkinan, yaitu pertama, apabila gen-gen dominan terangkai pada suatu kromosom, sedang alel resesif terangkai pada kromosom homolognya, maka gen-gen dikatakan terangkai dalam keadaan coupling phase. Ada beberapa cara untuk menuliskan genotipnya, yaitu sebagai berikut. Ada di tulisan ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu apabila gen dominan terangkai pada satu kromosom dengan gen resesif yang bukan alelnya. Sedang alel resesif dari gen yang disebut pertama terangkai pada kromosom homolognya dengan alel dominan yang disebut kedua, maka gen-gen dikatakan terangkai dalam keadaan revolution phase. Ada beberapa cara untuk menuliskan genotipnya, yaitu ada di PPT ya teman-teman. Nah, sekarang yang resmi dipakai adalah sebagai berikut. Kemudian, gen-gen yang terpaut pada kromosom. Yang pertama yaitu rangkai kelamin pada manusia. Nah, pautan seks atau rangkai kelamin pada manusia dapat dibedakan pada gen dominan dengan gen resesif. Pautan gen pada dominan misalnya gigi coklat dan hepatitis. Adapun pautan seks pada gen resesif misalnya hemofilia, buta warna, dan anodontia. Nah, di sini contoh kasusnya yaitu buta warna. P1-nya yaitu laki-laki buta warna dilambangkan dengan XB kecil Y dan perempuan normal yang dilambangkan XB besar XB besar. Kemudian gametnya yang laki-laki XB kecil Y, kemudian yang perempuan XB besar dan XB besar. Kemudian terdapat fenotipnya yaitu anak normal karir yaitu 50%, kemudian perempuan normal karir terdapat 100%, laki-laki normal terdapat 100% juga. Kasus yang kedua yaitu contoh kasusnya yaitu polydactyly. Untuk laki-laki yaitu normal
dilambangkan dengan P besar, kemudian disilangkan kepada perempuan polidaktili dengan dilambangkan P besar, P kecil. Gametnya yaitu untuk laki-laki P besar, kemudian untuk perempuan yaitu P besar, P kecil. F1-nya yaitu P besar, P kecil sama dengan polidaktili 50%, kemudian P kecil normal 50%. Nah, kemudian disilangkan, maka membentuk gametnya P kecil itu yang laki-laki normal, kemudian P besar itu laki-laki polidaktili. Maka F1-nya terdapat P besar, P kecil yaitu polidaktili 100%. Gen-gen yang terpaut pada kromosom selanjutnya yaitu contoh kasusnya anodontia. Anodontia adalah kelamin herediter yang menyebabkan orang tidak mempunyai gigi seumur hidup sejak lahir. Kelainan ini ditentukan oleh gen resesif A yang terdapat pada kromosom X, sehingga penderita tidak mempunyai benih gigi dalam tulang rahang. Alan dominan A menentukan orang bergigi normal. Pasangan gen ini diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya seperti halnya buta warna. Materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Mbak Listiana Rusafitri. Baik, akan saya lanjutkan materi mengenai gen-gen yang terpaut pada kromosom X, yaitu mengenai rangkai kelamin pada Drosophila. Di sini, sifat warna mata Drosophila melanogaster terpaut pada kromosom X. Kemudian Drosophila melanogaster bermata putih selalu berkelamin jantan. Hal ini menunjukkan bahwa warna mata merah lebih dominan daripada warna mata putih. Perhatikan contoh kasus berikut ini antara Drosophila betina dan Drosophila jantan, yaitu yang betina berwarna merah dilambangkan dengan XM, kemudian disilangkan dengan Drosophila yang berwarna putih, yaitu yang jantan dilambangkan dengan XMY. Kemudian menghasilkan gamet XM dan XMY. Kemudian fenotip satunya menghasilkan XM besar dan XM kecil, yaitu betina berwarna merah, dan XM besar dan Y yaitu jantan berwarna merah. Kemudian F1 disilangkan sesamanya, maka kemudian dihasilkan F1 disilangkan dengan sesamanya. Pada saat F1 disilangkan dengan sesamanya, yaitu F2-nya menghasilkan XM besar atau betina berwarna merah, kemudian XM besar Y yaitu jantan berwarna merah, kemudian XM besar dan XM kecil yaitu betina berwarna merah, dan XMY yaitu jantan berwarna putih. Selanjutnya yaitu mengenai gen-gen yang terpaut pada kromosom. Di sini contohnya adalah pada kucing. Pada kucing, sifat warna rambut terpaut pada kromosom X. Akibatnya, kucing kaliko yang berrambut belang 3 selalu berkelamin betina. Namun, pernah dijumpai kucing kaliko berkelamin jantan. Kemudian, kucing kaliko berkelamin jantan mempunyai kelebihan kromosom X, sehingga susunan kromosom kelaminnya adalah XXY. Hal ini terjadi karena adanya non-disjunction selama induk jantan membentuk gamet. Perhatikan pada diagram persilangan di bawah, yaitu persilangan antara kucing oranye dan kucing hitam. Di sini ada contoh mengenai persilangan kucing oranye dan kucing hitam. Yang betina adalah kucing oranye dilambangkan XB. Kemudian di sini ada kucing jantan yaitu berwarna hitam dilambangkan XB besar Y. Kemudian menghasilkan gamet
XB kecil dan XB besar Y O. Kemudian fenotipnya dihasilkan XB besar, XB kecil, dan Y, yaitu jantan kaliko. Kemudian dihasilkan XB O betina oranye. Selanjutnya adalah rangkai kelamin pada ayam. Penentuan jenis kelamin pada ayam mengikuti tipe ZW. Ayam betina memiliki ZW, sedangkan ayam jantan memiliki tipe ZZ. Pautan seks pada ayam berpengaruh pada penentuan warna bulu. Warna bulu ayam ditentukan oleh gen-gen yang terpaut kromosom seks. Misal, B besar sama dengan gen untuk bulu bergaris atau blorok. Kemudian B kecil merupakan gen untuk bulu polos. Perkawinan antara ayam betina berbulu blorok dan ayam jantan berbulu polos akan menghasilkan keturunan berupa ayam betina berbulu polos dan ayam jantan berbulu blorok seperti pada contoh kasus di bawah ini. Selanjutnya adalah gen yang terpaut pada kromosom Y. Kromosom Y jauh lebih sedikit mengandung gen-gen karena memang lebih pendek ukurannya jika dibandingkan kromosom X. Oleh karena kromosom Y dimiliki oleh orang laki-laki saja, tentunya susah dimengerti bahwa sifat keturunan yang ditentukan oleh gen pada kromosom Y hanya akan diwariskan pada keturunan laki-laki saja. Contoh yang terkenal pada manusia adalah hipertrikosis, yaitu tumbuhnya rambut pada bagian-bagian tertentu di tepi daun telinga. Kelainan ini disebabkan oleh gen resesif H yang terpaut pada kromosom Y. Kemudian ada contoh kasus di bawah ini mengenai perkawinan antara laki-laki hipertrikosis dengan perempuan normal akan mempunyai anak laki-laki yang semuanya hipertrikosis. Tapi tiada seorang anak perempuan pun yang menerima sifat keturunan itu. Hipertrikosis lebih sering dijumpai pada bangsa Pakistan di India. Kemudian hasil dari persilangannya dihasilkan perempuan normal dan laki-laki hipertrikosis. Selain hipertrikosis dikenal dua macam lagi. Gen terangkai kromosomnya yaitu W-betos, yaitu tumbuhnya kulit di antara jari tangan dan jari kaki tampak selaput kulit seperti katak, bahkan disebabkan oleh gen resesif WT. Kemudian District Gravier, yaitu adanya pertumbuhan rambut panjang dan kaku di permukaan tubuh menyerupai landak, disebabkan oleh gen resesif HG, alelnya H besar, G kecil. Kemudian yang selanjutnya adalah rangkaian kelamin sempurna dan tidak sempurna. Rangkaian sempurna, apabila gen-gen yang terangkai letaknya amat berdekatan, selama meiosis gen-gen itu tidak mengalami perubahan letak, sehingga gen-gen itu bersama menuju gamet. Contohnya, di bawah ini ada lambang C besar U kecil untuk gen sayap normal, kemudian C kecil U kecil untuk gen sayap keriput atau lalat tidak dapat terbang, kemudian S besar R kecil untuk gen dada polos atau normal, S kecil R kecil untuk gen dada bergaris. Kemudian, lalat dihibrid dengan fenotip sayap dan ada yang normal mempunyai dua kemungkinan genotip. Selanjutnya, gen-gen terangkai sempurna dalam susunan cis, yaitu persilangan antara sayap normal dada polos pada betina dan sayap keriput dada bergaris untuk jantan. Kemudian, F1-nya dihasilkan sayap normal dan dada normal. Kemudian F2-nya betina dan jantan disilangkan lagi, yaitu mendapatkan sayap normal dada normal sebanyak 3 buah, kemudian sayap keriput dan dada bergaris 1 buah. Selanjutnya, gen-gen terangkai sempurna dalam susunan trans. Misal lalat jantan sayap keriput dada normal homozigotik dikawinkan dengan betina sayap normal homozigotik dada bergaris, maka diperoleh F1 normal, yaitu baik sayap maupun dadanya tetapi tetap bersifat heterozigotik. Gen-gen yang terangkai sempurna dihibrid
F1 dan akan membentuk dua macam gamet, yaitu Cu dominan dan Sr resesif, serta Cu resesif dan Sr dominan. Nah, jika lalat F1 ini disilangkan dengan sesamanya, maka akan diperoleh F2 dengan perbandingan 2 normal, satu sayap normal dada bergaris, dan satu sayap keriput dada normal. Kemudian rangkai kelamin tak sempurna. Gen-gen yang terangkai pada satu kromosom biasanya letaknya tidak berdekatan satu dengan yang lainnya, sehingga letaknya dapat berubah karena adanya penukaran segmen kromatik pada sepasang kromosom homolog yang disebut dengan peristiwa pindah silang atau crossing over. Jadi pada contohnya yaitu pada perkawinan bunga sweet pear dengan gen-gen terangkai yang tidak sempurna, M dominan gen untuk warna ungu pada bunga, M resesif gen untuk warna merah pada bunga, B dominan gen untuk serbuk sari panjang, B resesif gen untuk serbuk sari bulat, yang akan mempunyai dua kemungkinan genotip, yaitu gen-gen yang terangkai secara cis dan gen-gen yang terangkai secara trans. Untuk yang pertama yaitu rangkai tak sempurna dalam susunan cis. Hasil uji silang yang jumlahnya banyak memiliki fenotip seperti parental itu disebut dengan tipe parental. Kemudian hasil uji silang yang jumlahnya sedikit, yaitu yang disebabkan karena adanya peristiwa pindah silang, gen-gen yang memiliki fenotip baru, dan berbeda dengan fenotip parental maupun hibridnya itu disebut dengan tipe rekombinasi. Jadi pada contoh yang tertampil pada layar PPT ini, diperoleh F2 yang seharusnya adalah memiliki perbandingan 1:1:1:1, tetapi pada kenyataannya diperoleh hasil perbandingan 1:n/n/1. N ini adalah hasil uji silang yang jumlahnya banyak, dan 1 ini hasil uji silang yang jumlahnya sedikit. Maka hasil uji silang hibrid yang gen-gennya terangkai tidak sempurna dalam keadaan cis ini memiliki perbandingan 1:n/n/1. Kemudian rangkai tidak sempurna dalam susunan trans. Jika tanaman F1 ini diuji silangkan atau dites crosskan, maka diperoleh hasil F2 yaitu 14 tanaman bunga ungu polen panjang, 178 tanaman bunga ungu polen pendek, 160 tanaman bunga merah polen panjang, dan 18 tanaman bunga merah polen pendek. Nah, lalu bagaimana dengan hasil F2-nya? Ternyata hasil uji silangnya itu tidak memiliki perbandingan 1:1:1:1 atau sesuai dengan hasil uji silang hibrid, tetapi kebalikannya menghasilkan perbandingan 1:n/n/1.